Cek cek kok nggak denger ya? Enggak, untuk orang-orang Islam yang masih tersisa dosa-dosanya. Cek cek kok nggak denger ya? Enggak, untuk orang-orang Islam yang masih tersisa dosa-dosanya. Tadi kata Mas kan Kedengeran nggak kalau orang jawabannya? Islam meninggal itu semuanya masuk ke alam. Nggak kedengaran tadi saya. Kenapa ya sinyal saya Ya, ini suka aku merah-merah ulang gitu ya, ya? mumpung sinyalnya nggak ngerti. Pakai wifi ya tuh? Iya, iya. Pakai wifi. Iya, ini aku jawab lagi ya. Tadi Kayak aku di sini ulang dulu mendung ini jawabannya ya mau ada supaya gempa kedengeran. nampaknya ini takut Coba saya. gantian saya mau nanya nih. Waduh, Boleh nggak ya? ya udah sama Sebentar Abdon Mas. deh. Ya. Abdon. Saya tuntasin Ya, dulu Mas ya, saya juga mau keluar nih. Jadi Gimana Mas Perah? jadi gini. Ya, jadi kalau dalam Islam itu yang masuk ke neraka adalah orang-orang Islam yang dosanya belum habis terbayar oleh amalan baiknya. Kalau yang Dapat sudah nggak terbayar ini langsung tadi? masuk surga? Auto. Kotor. Terus kalau yang masuk neraka tadi kan Mas Perah bilang bahwa semuanya masuk ke neraka, ke alam barzah. Begitu tuh? Alam barzah bukan neraka, alam barzah itu alam penantian kita. Kalau aduh sinyalnya Salomo. Aduh, Alam sinyal barzah saya bukan putus-putus. neraka. Saya off dulu aja ya. Putus-putus saya ini, silakan dilanjut sama yang lain aja. Sinyal saya jelek kayaknya. Mbak Iya, Rifa, saya permisi aku turun juga. ya. Tak bagus sinyal saya ini. Terima kasih Aku ya. juga Selamat nanti sore. unik lanjut ya, mau maghrib dulu. Tuhan Yesus Ya sore juga memberkati. Salomo. Ntar Abdon kita lanjut. Siap. Semoga Tuhannya Yesus juga memberikan hidayah kepada kawan-kawan sekalian, terkhusus Salomo. Amin. Allahumma Siapa amin. Tuhannya Yesus? Ngomong Tuhannya Yesus kamu cerah. Tuhannya Yesus yang ada di Yohanes 20:17. Kamu pernah tahu nggak di Quran itu Tuhan yang mana? Pernah baca nggak di Quran? Iya, aku ngikutin Nabi Isa aja. Nabi Isa bilang sembahlah Allah katanya. Ya udah ikutin aja. Yang mana coba? Kamu pernah baca Quran nggak siapa itu Tuhan itu? Iya, Al-Fusilat ayat 30, Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Hehe. Ya, tapi siapa? Coba bacakan 78, Iya Quran itu 78 Allah. coba. Bukan, Quran 78 ya. tuh. Ya. Kenapa nggak mau Al-Fusilat ayat 30? Ya iya, tapi ini spesifik ini orangnya siapa gitu. Ya. Nah, lihat nih, jangan ketawa biar saya ajarin kamu biar kamu pinter. Ya, Quran Gua udah 78. pinter. Ya, 78 Gimana ayat caranya 38. orang-orang mualaf lewat gua kalau gua nggak pinter? Pada hari ketika roh dari para malaikat berdiri bersab-sab, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar. Yang saya tanya siapa di situ? Mereka Ya itu Al-Fusilat ayat 30 jawabannya. Siapa di situ? Kecuali Tuhan kan, di situ kan coba bahasa Arabnya kan Rob. Lihat ya. Rob yang Maha Pengasih dan Penyayang. Coba deh Arabnya itu yang surah yang tadi lu bacakan itu kalau nggak salah Al-Ma'arij ya. Itu tuh Rob di situ tuh. Nah, nanti di Al-Fusilat ada tuh Rabbuna Allah, Rob itu Tuhan, Rabbuna Tuhan kita, Allah Tuhan kita adalah Allah. Tada. Ya, makanya dengerin dulu. Apa? Ya. Pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersab-sab, mereka tidak berkata-kata. Jadi roh itu dan malaikat-malaikat itu tidak berkata-kata, kecuali
No kan? Siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan dia hanya mengatakan yang benar. Siapa itu? Ya itu Robunallah Al-Fusilat ayat 30. Kenapa sih kekristenan tuh kalau kena counter nggak bisa ngebalikin counternya, ngulang-ngulang yang awal? Yang diberi izin itu siapa? Allah yang diberi izin. Yang diberi izin Kamu itu nggak roh baca sama dulu? malaikat. Orang dia nggak berkata-kata kok kamu ulang-ulang lagi nggak nyimak. Kecuali Ini yang dilihat diberi di sini izin. loh. Itu kan dalil, itu kan surat salah satu menandakan bahwa roh itu disuruh-suruh di dalam Islam. Jadi jangan dituhankan. Dengar ya. Itu favorit gue itu Belum- ayat. Kamu belum tahu pada Apa? hari ketika roh dan para malaikat Gue udah tahu. bersab-sab, mereka tidak berkata-kata kecuali Al-Qadar. ya, kecuali siapa yang telah Al-Qadar diberi ayat 4. izin. Quran 78 Ya, kamu. Al-Qadar ayat 4, Al-Ma'arij ayat 4. Maryam 17 19. Ini rohnya disuruh-suruh. Dengar dulu, kamu Quran 78 loh. Apa-apa? An-Naba. Surah 78 Ya An-Naba. An-Naba. Ya, dengerin dulu lah Ayat pertanyaan. berapa? 38. An-Naba 8 38. Oh iya iya sama ini juga favorit gua ini. Ya, siapa itu yang diberi izin itu siapa? Nah ini yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan gitu. Siapa Ini itu? yang pemberi izin siapa? Tuhan gitu. Iya, siapa Nah yang di diberi sini izin tuh itu kita lihat siapa? ya. Yang diberi izin itu ruh dan para malaikat. Udah dibilang nggak berkata-kata, ngarang lagi nih kamu. Apa sih? Kok karena lagi ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak kenali siapa yang telah diberi izin. Nah, kan yang nggak diberi izin tuh berkata-kata. siapa? Kan nggak ada dibilang di situ diberi izin roh atau malaikat. Kecuali Lah di sini ruh yang dan para diberi malaikat yang berdiri dan bersaf-saf. yang mengatakan yang benar. Kan gitu. Dan dia hanya mengatakan yang benar. Iya. Ya. Siapa? Enggak Tuhan maksudnya kan Tuhan kami siapa? Allah gitu. Terus yang disuruh oleh Allah untuk diberikan izin oleh Allah untuk berbicara siapa kan gitu pertanyaannya. Iya, yang diberi izin itu siapa itu yang saya tanya sama kamu. Nah, sekarang coba ayat Al-Qur'annya di mana? Siapa yang berbicara? Lah, gimana sih kawanku ini? Coba. Itu kan itu roh. Abdon, kalau bahas Al-Quran, jawabannya pun ada di Al-Quran dong. Kalau lu pengennya begitu, sekarang gua tantang. Silakan, siapa yang diberi izin oleh Allah untuk berbicara? Silakan. Saya jawab Isa putra Maryam. Mana dalilnya 34? Nabi Isa roh jatuhnya ya. Dengar dulu. Bukan perkataan yang benar. Dengar. Isa putra Maryam. Apa? Ya, kamu baca dulu Maryam, surat Maryam 34 ya. Itulah Isa putra Surah Maryam. Maryam 34. Oke. Ya, itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenaran. Jadi perkataan yang benar itu adalah perkataan Isa Al-Masih. Jadi di ayat tadi Jadi Isa Al-Masih ini malaikat atau roh jatuhnya? Nggak ada malaikat roh di roh dan malaikat itu nggak berkata-kata. Gimana sih di situ kan pilihannya dua, roh dan malaikat. Lu mau yang mana Nabi Isa ini? Bukan ada pilihan di situ. Roh dan malaikat itu tidak berkata-kata. Kecuali perkataan yang benar siapa? Kecuali siapa yang diberi izin. Ya, yang diberi Ayo dong. Kan ayo dong dipilih dong, Abdon. Ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, silakan dipilih. Nabi Isa ini roh atau malaikat? Bukan silakan dipilih. Perkataan yang benar itu siapa? Kecuali. Ayolah, jangan kabur lah. Masa lu kejebak sama pertanyaan lu sendiri? Ayo dong. Gimana sih kamu orang diajarin bener kok kamu malah jadi bingung sih? Nggak ada pilihan yang roh bener yang bener kan ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Abdul tuh malah memilih yang salah. Kecuali perkataan yang benar siapa? Abdul makanya gini loh, kalau misalnya lu belum mampu ke Al-Quran, kita bahasnya perjanjian baru dulu. Jadi tahapannya begini kalau belajar sama Kores, perjanjian baru dulu itu yang paling basic, anak PAUD, baru kita masuk sekolah dasar perjanjian lama, baru kita masuk kuliah S3 yaitu Islam Al-Quran. Kamu nggak ngerti apa-apa. Gitu. Ujung-ujungnya lu bingung sendiri di sini Nabi Isa roh atau malaikat. Perkataan yang benar itu siapa?
Surat Maryam itu kan sudah jelas. Surat Maryam 34. Itulah Isa putra Maryam Ya yang mengatakan udah. perkataan yang benar. Paham ya? Jadi di situ, Oke, berarti nah, oke. Nah, ini gini dulu. hmm, Nabi Isa itu Yesus bukan? bukan, Sama ya, Nabi Isa itu Yesus ya? bukan. Kok sama sih? Beda ya? Ya beda dong. Nah, lu menuhankan Yesus atau Nabi Isa? Ya Yesus dong. Kok Loh, menuhankan? terus kenapa lu menuhankan Nabi Isa? Ya ini kan bicara tentang Tuhan dan langit dan bumi. Di sini Isa putra Maryam. Ya Kak, saya kan bahas Quran. Jadi Tuhan lu ada 4, Allah Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Yesus dan Allah Isa gitu maksudnya atau gimana? Jangan lompat-lompat dulu kamu. Di situ di surat 78 itu Isa putra Maryam kan? Abdon dari dulu. Enggak dari dulu kan Ayo dong, itu ayo dong, yang ayo harus dong. dijawab. Coba. Siapa di situ? Kamu nggak tahu kan ayatnya? Iya. Berarti Isa putra Maryam lah Yang yang mana punya ayat mana? izin seluruhnya. Enggak, ini Lah, ini kamu ayat surah jujur An-Naba ayat apa dari 38 tadi? itu sering gua gunakan untuk ngebubukin Nggak pernah kekristenan lo yang nggak menuhankan roh main. karena roh itu Sosokan. disuruh-suruh di dalam Islam gitu loh. Disuruh. Nggak kenal lo. Orang di Iya, Quran 78 baru tahu loh, ini iya kan. roh itu lihat roh aja berdiri Siapa bersaf-saf. di Ini apa situ? artinya? Tuhan ya Kristen itu disaf-saf kecuali Bukan. diberi izin untuk berbicara sama Tuhan Iya semesta dia. alam Allah Azza wa Jalla. Udah ya, biar saya ajarin Terima kamu. kenyataannya. Jadi di situ perkataan yang benar Abdul harus gimana lu ngajarin? dikasih. Lu bahasa Arab nggak bisa, bahasa Yunani nggak Gara-gara bisa. bahasa Arab kamu itu, emang Arab itu dari bahasa apa? Belum ada Arab aja Tuhan Lo Tuhan Arab Yesus itu dari ada. Ismail. Ismail mana lo? Ismail lah, Ismail siapa Mana lagi kalau coba? Ismail Sekarang mana gini, lo? kalau memang benar Kamu kok Yesus itu dikit-dikit nama bahasa Tuhan Arab. atau nama Tuhan, kenapa nama anak perjanjian dan Anung itu malah Ismail dan Israel, bukannya Ismasus dan Israsus? Hayo. Ismail dan Ismail. Ismail mana yang kamu maksud? Iya, artinya nama Tuhan yang benar itu Allah. Karena L itu adalah Tahun berapa itu Allah itu? salah satu huruf dari nama Tuhan. Quran itu Gitu. tahun berapa? Quran berapa? Tahun berapa Quran itu datang? Al-Quran abad ke-7. Ya udah itu kok kamu kok bilang tuh kok dari dulu itu dong Allah. Nggak ada Allah di abad yang ke-1 nggak ada Allah. Ya terus kenapa anak sulung dan anak perjanjian namanya Israel dan Ismail? Itu kan cerita di Ngarang-ngarang Alkitab ada. beda. Lalu kalau memang Yesus dari awal harusnya Israsus sama Ismasus namanya. Gini Ibrahim itu kan Ibrahim. Kalau bicara Abraham Apa? baru benar. Nama anaknya Ismail dan Ishak. Bukan Ismail, Ismail. Enggak Israelnya dong. Israel Ismail dan Israel. Kenapa jadi enggak Ishak- Ismasus dan Israsus? Itu dijawab dong. Jangan kabur-kaburan. Dia Kenapa? nggak bisa orang kamu salah kok Oh gimana? iya. Kalau yang Maka benar itu di Alkitab. meninggal? Kuburin. Kuburin aja. Jadi Gimana benar loh? Yesus tahun 1 Biblosnya baru ada abad ke-4 400 tahun kemudian. Jangan paksa kami mengimani Yesus yang diceritakan di abad bukan ke-4. mengimani. Ngapain kamu imani kalau nggak percaya? Yang saya maksud tadi di ayat itu, roh dan malaikat itu tidak berkata-kata kecuali yang punya izin. Yang selalu yang seizin Allah itu kan hanya Isa Al-Masih, seizin Allah. Dia menciptakan burung. Ya itu udah. izin Allah. Jadi Ya udah kalau gitu jatuhnya Yesus lu adalah malaikat yang bergulat dengan Yakub dan kalah. Nah, itu aja lah intinya. Isa Al-Masih lah yang namanya Tuhan di situ. Yesusnya malaikat ternyata. Astagfirullah. Ada Ini ayat Abdon yang begitu. kedua yang kecele ya ketika dialog sama gue. Yang pertama Buhuti Kamu dengan ngaku-ngaku kepleset kayak gitu. udah ngomong Yesus adalah malaikat. Dari tadi Sekarang aja kamu Abdon nggak juga bisa. Nabi Isa adalah malaikat. Coba siapa itu? Quran Abdon, 78. karena lu udah bubuk dan lu nggak bisa menjawab lagi untuk mengkontra apa yang gue bilang, gue mau sholat Ya, maghrib dulu ya. kenalin Nanti Tuhan gue balik ya. lagi. Kenalin Tuhan ya. Harus mengenal Tuhan. Oke, silakan. Iya, Hmm. iya, mengenal apa yang diperkenalkan oleh Nabi Isa. Kata Tuhannya Yesus, Allah. kata Sama Yesus, kayak Yesus. Yohanes kata 20:17 Yesus, juga. kamu tidak Tuhanku dan tidak Tuhanmu. mengenal apa yang kamu sembah. Kata Allahku Yesus, dan Allahmu. kamu Yesus tidak masih mengenal punya apa Allah, yang mau kamu di dunia sembah. atau di langit juga. Itu kata Yesus, kamu tidak mengenal apa Kasihan. yang kamu sembah. Udah nggak apa-apa, lanjut aja. Ganti yang lain. Ya iya, kalau misalnya lanjut, mengenal kan nggak Bro. mungkin namanya Theos, ya nggak? Silakan. Nggak apa-apa. Mana si Ripa ya? Si Ripa asik aja ngobrol dia itu. Ripa,
Ini mana lagi nih orang? Saya turun aja ke orang. Apa Abdon? Aku lagi teleponan sama bundaku. Apa kau? Udah, ini kamu ngobrol tapi kami dibiarin diem sendiri sini nih. Ya ngomong lah kalian, kan ada berapa orang kalian tuh? Orang kamu ngomong sendiri. Si Pos Goldian. Aku lagi ngomong Mana sama lagi nih bundaku, orangnya nggak apa ada? kau? Mana Kok Goldian dia ini? di situ? Orang lagi Goldian monitor Goldian. Si Pera lagi sholat maghrib dia, lagi sholat maghrib. Nah tuh. Goldian suaranya kecil kali Gol. Cek 1 2. Kecil. Besar ini. Tes. Kecil dibilang. Yaudah ngomong aja lah. Dah. Gimana? Masih meyakini Isa atau Yesus Yunani sebagai Tuhan, Pak Abdon? Goldian. Gimana? Tadi berarti udah sepakat ya bahwa Yesus itu ternyata malaikat. Mana dalil kamu malaikat? Ngarah Tadi yang aja. bergulat sama Yakub katanya Yesus. Tapi ternyata itu malaikat. Betul tidak? Di mana situ Yesus doal bang malaikat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan katamu sendiri bahwa yang bergulat itu adalah Jadi, Yesus. Dengar ya, tadi di Quran 78. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, waalaikumsalam. Nggak apa-apa ya, saya jawab, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Coba Pak dibahas dulu Pak. Di Quran 78 itu, saya bacakan dulu ya, Quran 78. Gimana tuh? Biar kamu Quran pintar. 78 ayat 38. Oke. Siapa di situ? Oke. Ya baca aja. Ya, saya bacakan nih. S78 ayat 38. Oke. Baca. Pada hari, koma. Ya, ingat ya, pada hari, koma. Ada komanya nih, pada hari, koma. Ketika roh dan para malaikat berdiri bersab-sab, mereka tidak berkata-kata. Pada hari, koma. Ini kalau pada hari berarti pada hari kebangkitan, pada hari zaman akhir. Pada hari, bebas. ya enggak, biar kamu paham. Pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersab-sab, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar. Nah, yang diberikan izin itu siapa? Siapa? Biasanya mau tanya sama kamu. Ya, Kecuali siapa yang telah diberi izin. Diberikan izin kepada Allah ketika Allah biiznillah mengizinkan hambanya, mengizinkan makhluk-makhluknya, yaitu berarti orang yang biiznillah yang diberi izin oleh Allah gitu. Udah. Jadi maksud saya gini. Pada hari. Jadi kalau di atasnya, kalau kamu baca, Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Di antara keduanya yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia. Ya, nah di sini yang saya maksud di ayat 38-nya terkecuali. Jadi pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri, mereka tidak berkata-kata. Dia orang diam semua. Kecuali siapa yang telah diberi izin. Yang saya tanyakan, yang diberi izin itu siapa? Ya, bagian dari antara mereka. Kalau kita baca kalimatnya kan gampang. Ketika Allah biiznillah, misal kami malaikat Jibril, malaikat Israel, atau malaikat yang lagi perang sama naga diizinkan oleh Allah, ya diizinkan. Lihat kan ya. Itu cara baca kalimat. Ya, dengerin ya, udah oke ya. Kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar. Yang mengatakan yang perkataan yang benar itu siapa? Dan ya, siapa itu? Malaikat, nabi, orang-orang siapa? Banyak siapa? Ya Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa. Ada dalilnya. Yang mengatakan perkataan yang benar itu siapa? Ya para nabi, para malaikat. Ya siapa? Yang diutus Allah. Kalau saya cari di situ itu
Isa Al-Masih yang mengatakan perkataan yang benar. Iya, ya biar gitu. Kenapa emang? Jadi di hari kebangkitan hanya Isa Al-Masih lah yang mengatakan itu. Di hari penghakiman, di hari Kata kebangkitan. siapa? Di situ ayatnya jelas. Yauma yakumur ruhu wal malaika soffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala sawaba. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Dia yang mengatakan yang benar. Jadi kalau kita pahami isi daripada ayat surat An-Naba ayat 38, di antara para makhluk Allah yang bersaf-saf berdiri itu nanti ada sebagian yang diberi izin. Bisa malaikat, bisa nabi-nabi, gitu Abdon cara membaca teks kitab suci yang benar. Siapa? Dibilangin dari tadi siapa? Nabi-nabi, malaikat yang Iya, benar. berarti Yesus malaikat gitu. Nah, jadi gini. Jadi kalau kita baca di surat Maryam, ya, di Maryam ayat 34, itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar. Nah, yang menyatakan perkataan yang benar itu hanya Isa Al-Masih. Nah, di ayat itu dia yang menyatakan perkataan yang benar di ayat 78 tadi. Ya. Nah, di hari kebangkitan itu, di hari kebangkitan kan hanya Isa Al-Masih yang bisa membangkitkan orang mati itu. Iya kan? Coba itu. Perkataan Isa Al-Masih itu dari mana? Coba. Buka Yohanes 5 ayat 30. Baca. Ya, kita kan baca Quran. Iya, kita jangan kan baca malu. Quran. Ya enggak, kita elaborasi aja. Jangan malu. Baca Yohanes 5 ayat 30. Enggak, kalau di sana kan Kata-kata Yesus. Isa Al-Masih itu dari mana? Coba baca. Ya tentu dari Kristen dong. Masa dari Islam aneh loh. Loh, baca. Kata-kata Isa Al-Masih itu dari mana? Ini aku bacain ya kalau takut baca kitabmu. Coba perhatikan teman-teman. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia Allah yang mengutus aku. Jadi semua utus yang diutus oleh sang pengutus yakni Allah Azza wa Jalla melakukan kehendak bukan dari dirinya sendiri gitu, Abdon. Udah, saya jawab ya, benar itu ayatnya. Jadi gini. Iya. Jadi saya jawab ya. Apa yang dikatakan Yesus, apa yang dilakukan Yesus adalah perbuatan dan perkataan Allah itu sendiri. Paham? Loh, paham ya? Kok ngawur gitu. Aku tidak berkata-kata gini ya, dengerin dulu. Aku tidak berkata-kata, dengerin dulu. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Iya. Jadi kalau Yesus berkata-kata itu perkataan siapa? Jawab. Itu perkataan pesanan dari sang pengutus itu. Berarti siapa yang berkata-kata situ kalau Yesus bukan berkata-kata? Enggak, jawab dulu. Allah kan. Sebagai Menteri BUPN ngomong, ini yang ku sampaikan bukan berasal dari aku sendiri, tapi dari Dia presiden yang mengutus aku. Ya gitulah kira-kira. Ya, tapi kan orang nggak tahu siapa presiden itu. Iya. Hanya gelar saja taunya. Iya, berarti dia hanya level menteri lah. Masian levelnya. Bukan, jadi gini. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Gini ya. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Ketika Yesus berkata-kata, itu perkataan siapa? Ayo. Iya, perkataan yang mengutus. Iya, berarti perkataan Allah kan? Betul. Berarti perkataan Yesus adalah perkataan Allah. Iya kan? Loh, kok gitu? Iya, nggak apa-apa. Iya, kan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, kata Yesus. Nah, ketika dia berkata-kata, berarti perkataan siapa? Oke, diem dulu. Kok ajarin cara baca kitab suci. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Yang aku dengar. Berarti Yesus dengar
utusan daripada Tuhannya, lalu Yesus menyampaikan, betul tidak? Iya. Iya. Ya apa Terus? bedanya sama nabi-nabi? Yang apa yang dia sampaikan itu berasal dari sang pengutus itu. Terus Apa apa? bedanya? Ya sama. Kesimpulannya, Sebab aku tidak kesimpulannya menurut apa? kehendakku, tapi menurut Ya. kehendak sang pengutus. Betul. Jadi teman-teman, Jadi, Yesus di gini sini ya. levelnya sama seperti menteri bahkan. Gini. Jadi aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Ya. Ketika Yesus berkata-kata berarti itu perkataan Allah. Ya. Oke ya. Aku tidak berbuat dari diriku sendiri. Ketika Yesus membangkitkan orang mati berarti itu perbuatan Allah. Benar kan? Kurang tepat, Iya kan? tapi dengan Jadi izin Allah. Jadi yang paling penting di sini adalah siapa yang mengatakan itu, siapa yang berkata itu. Iya. Karena Yesuslah yang berkata-kata, maka kamu bisa mencerna omongan itu. Tanpa Yesus berkata-kata, kamu tidak tahu apa tentang perkataan itu. Paham ya? Iya. Nah, lanjut. Oke, ya jadi kesimpulannya Yesus adalah Allah gitu. Iya, itulah Allah yang Nenek terlihat oleh Bukiper. kamu. Nah, kalau nggak Tadi santai aja, sepakat loh, ya, santai ada aja, yang santai aja. diutus, ada Kalau yang juga bukan- sang pengutus, betul tidak? Oh, oke, kamu mau mengatakan yang mengutus itu adalah Allah? Mau? Loh, enggak, sabar dulu. Sampai Ya. sini harus kita sepakati. Tadi sepakat enggak? Ada yang diutus, ada sang pengutus. Oke. Terus kamu yang Enggak, kamu ungguli sepakat siapa? dulu. Ya, Biar iya, kita bisa sepakat. lanjut. Kamu yang Oke. maksudnya yang mengutus itu Allah gitu. Ya, berarti di situ ada dua pribadi. Pribadi pertama kita katakanlah Allah, pribadi kedua itu kacungnya, ya Yesus. Oke. Kacung. Berarti yang mengutus itu adalah Allah, yang diutus itu adalah rendahannya gitu. Iya, kacung. Nah, oke. Slave, Ingat ya. Abdul kalau dalam Islam. Ingat ya. Iya, Abdul. Ingat. Abdul. Saya ambil ayatnya nih. Yesus. Ya. Saya ambil nih. Nah, ingat ya, kamu mengatakan yang mengutus lebih tinggi daripada yang diutus, oke? Iya. Oke, ini ayatnya nih, ini ayatnya. Yohanes 15 ayat 26. Yesus berkata, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku." Jadi yang mengutus Roh Kudus itu dari Bapa adalah Yesus. Bagaimana itu? Lah, ya biarin lah. Yesus dikasih kehendak Nah, oleh Allah untuk kok biarin? untuk Kamu mengutus biarin? malaikat. Nah, jadi gini. Ya sama. Jadi, Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad itu dapat kehendak untuk mengutus malaikat. nggak ada, nggak usah ngarang, nggak usah ngarang. Kata Jadi gini, siapa? nggak usah ngarang, udah nggak usah. Jadi begini, jadi Yesus mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran itu Roh Kudus dari Bapa. Bayangkan aja Yesus mengutus. Pahami ya? Karena Yesus itulah Allah yang terlihat oleh kamu. Dialah penguasa itu. Kesimpulannya kok prematur, Pak Abdon. Jika ini Kesimpulan kamu kan dari bicara mana bahwa gini, Yesus itu adalah Allah kamu yang kan gini ya. Anda membaca Kamu kan teks ketika menyimpulkan teks begitu. kamu kan bilang yang mengutus nggak benar. gantian. Kamu kan bilang mengutus dan diutus. Yang mengutus itu lebih tinggi daripada yang diutus. Iya, Nah, ketika kacung saya lah. ambil, Ibaratnya Yesus kacung. ya bentar. Ketika Abdullah. Yesus mengutus Roh kebenaran dari Bapa, berarti Yesus adalah lebih tinggi daripada Bapa. Begitu? Itu maksudku. Loh, saya nggak gitu. Ya nggak gitu. Kok bisa gitu? Loh, kan ayatnya Gini. kamu kan bicara Aku mengutus bacanya. dan diutus. Oke, Yohanes Nah. 15 ayat berapa tadi? Ayat berapa tadi? Yohanes 15:26. Oke. Di sini dikatakan, jikalau penghibur yang aku utus dari Bapa Ya. datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Siapa bilang Oke. roh kebenaran itu Bapa itu sendiri? Ya kamu ngawur. Yang mengutus namanya. siapa? Iya, Abdul Mengutus. Yesus. Oke, yang mengutus adalah Yesus kan? Iya, Abdul Yesus. Bukan kok Abdul Yesus. Iya Yesus. kan bener kan, Abdul artinya hamba, Yesus kan hamba. Ya aku Bukan. panggil Abdul lah. Enggak. Abdul itu kan bahasa Arab.
Gini, kalau kita pakai Jadi, bahasa Arab itu artinya Abdullah. Yesus Iya, Abdullah. berarti ya, nggak apa-apa kan manggil Yesus iya Abdul. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuma kan Abdul itu nggak ada di Alkitab. Ya nggak apa-apa lah kan bahasa kan itu Ya, oke, umum ya udah. sifatnya. Ya, Tapi Jadi orang Bro Kristen Goldian, Arab manggil Yesus kan juga Abdul. jadi Bro, kamu Bro, sudah paham ya? Aki Goldian, tadi menarik ya analogi presiden sama menteri ya. Tapi Iya. bayangkan kalau ada menteri sekarang aku presiden ditembak mati itu. Iya, kamu kan akal kamu kan jelas. cuma presiden manusia kan. Ini kan bicara Kan di Tuhan undang-undang kita. nomor berapa menteri kan itu Abdulnya Jadi presiden, pembantunya di, presiden. jadi di Quran Abdul 78 Yesus. itu Oke, juga. gimana Abdul Yesus Ya, ini? Abdul jadi statusnya. gini, jadi gini. Bicara Don. tentang Tuhan, kamu bilang tadi mengutus dan diutus. Sekarang Yesus mengutus, kamu ngelak lagi, ngelak lagi. Ustadz Wali lanjut dulu, aku mau maghrib bentar ya. Oke. Sama Ya udah, Ustadz Wali dulu, ya. Don. Ya, Apa belajar di Tuhan biar kamu kenal Tuhan ya, Goldian. Jangan sampai tua kamu nggak Iya, kenal Tuhan. Tuhanku Allah, Abdul Ya, Yesus kamu itu nggak nabiku, kenal, udah. Abdon. Lanjut Ya dulu. udah, ya udah. apa Kamu nggak tadi kenal. di Quran kenapa, Bang Abdon? Hmm. Nggak nyimak tadi ya. Enggak. Saya pertanyakan tadi, ya di Quran 78 ayat 38 itu. Coba, saya pengen tahu pemahamannya seperti apa itu. Surat 78 ayat berapa? 238. Bentar ya. Aduh. Coba. Bentar. Kok lambat nih ya? Bentar ya. Quran 38 itu 78 itu apa itu ya? Oke, sebentar lagi loading HP saya sebentar. Quran surat 78 ya. Ya, An-Naba. An-Naba. Ya, An-Naba ayat keberapa? 38. 78. An-Naba ayat 38, 38. Ayatnya 38, ntar. Ya. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba. Hari di mana ketika roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Allah. Dan ia, yaitu mereka yang ditanya itu, mengucapkan kata yang benar. Kenapa? Ya, siapa yang di situ yang dikatakan yang kecuali yang mengatakan yang benar itu siapa? Illa man adzina lahu rahman. Jadi setiap orang di situ tidak akan memiliki kuasa lagi untuk berbicara, untuk beralasan, untuk mengatakan ini dan itu kecuali setiap orang yang telah diberikan oleh Allah izin untuk berbicara. Itu mahkamah itu. Iya, itu Hari kan penghakiman. kecuali. Ya, siapa itu? Berarti hari penghakiman. Ya kan? Kecuali coba Ya. dengar ya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari itu seluruh makhluk, seluruh manusia dan para malaikat itu berdiri dalam safnya masing-masing di hadapan Sang Pencipta, di hadapan Tuhan penguasa setelah kita dibangkitkan. La yatakallamun, tidak ada yang bisa berbicara. La yatakallamun, illa siapa yang bisa? Man adina lahur rahman, siapa saja yang telah Allah berikan izin untuk berbicara, untuk mempertanggungjawabkan amalannya. Maksudnya pertanyaannya kemana ini? Halo? Tadi kan gini, ya. Di surat 78 itu roh dan malaikat-malaikat itu tidak berkata-kata, ya kan? Mm-mm. Kecuali yang mengatakan yang benar.
Nah, Bukan. kecuali yang mengatakan Kecua- perkataan yang benar itu siapa? jangan dihilangkan dulu kata man azina lahu, yang telah diberikan Mm-mm. izin. Ya, Kecuali yang diberikan izin sama Tuhan untuk berbicara, ya. mempertanggungjawabkan amalannya. Oke. Yang penerima izin itu siapa? Ya, dan juga yang mengatakan perkataan yang benar itu siapa? Kalau saya nih, ya, kalau saya itu adalah Isa putra Maryam. Kok Isa putra Maryam? Ya, Aduh, Ar-Rahman di tunggu situ ya, Allah. saya jawab dulu. Jangan Saya jawab dulu. dulu. Jangan. Saya Jawab dulu. berikan pemahaman yang benar nih terhadap ayat ini. Tunggu dulu, nanti kasih pemahaman. Nanti saya terangkan. Jangan, biar saya jelaskan. Ini karena ayat Al-Quran dan ini adalah spesialisasi saya. Yauma yakumur ruh. Hari di mana setiap ruh itu wal malaikatu, dan malaikat yakumu, mereka berdiri tegak di hadapan Tuhan, soffa, dalam posisi bersaf-saf, berbaris-baris. La yatakallamuna, itu bentuk jamak ya. Semua mereka tidak ada yang bisa berbicara. Tidak ada yang bisa mengucapkan sepatah kata pun. Illa, kecuali siapa yang bisa berbicara? Man azina lahur rahman, yang telah diberikan izin oleh Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Allah. Jadi setiap orang yang hanya diberikan izin oleh Allah, dia baru bisa berbicara. Wa qala, dan dia akan berkata apa? Shawaba, sebenar-benarnya, tidak bisa menipu. Apa yang telah dia lakukan akan dia katakan dengan benar di situ. Itu maksud ayat ini. Jadi di surat Maryam ayat 34, hanya Isa putra Maryam lah yang mengatakan perkataan yang benar. Itulah Isa putra Maryam. Enggak gini dulu, enggak apa-apa. Nanti gini ya. Itu pada hari ya, pada hari koma ya. Itu pada hari itu maksudnya pada hari kebangkitan, pada akhir zaman. Iya. Ya, pada hari kebangkitan, pada akhir zaman. Nah, yang bisa membangkitkan orang mati itu dalam kematian hanya Yesus. Satu, hanya Isa Al-Masih, satu ya. Nah, Di mana kedua, dikatakan Yesus membangkitkan tunggu orang? dulu, kebangkitan. Itu dulu, nanti kita ceritakan. Kedua nih. Kedua, yang memiliki izin Allah itu hanya Isa putra Maryam. Ketika dia menciptakan burung, juga Isa putra Maryam dalam kurung seizin Allah. Tidak ada yang lain. Ya, Dengan tidak ada izin yang siapa? Dengan izin seizin siapa? Allah. Ya. Seizin Allah ya. Bagus. Nah, ketiga itu adalah perkataan yang benar. Nah, perkataan benar itu surat Maryam di ayat 34. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya. Perkataan Isa putra Maryam adalah perkataan yang benar. Nah, di ayat 7838 itu jelas menyatakan seizin Allah, hari kebangkitan, begitu juga perkataan yang benar. Oke? Sudah. Aduh, cocok Ya. logi paling ngawur yang pernah saya dengar Coba sejauh ini. uraikan dulu, Pak. Uraikan dulu. Hari kebangkitan hanya Isa putra Maryam, nggak ada yang lain. Kok hari kebangkitan Isa putra Maryam? Anda ngaco, luar biasa ngaconya. Pertanda hari kiamat siapa, Pak? Hari kiamat dan kebangkitan itu dua proses yang berbeda, saudaraku. Pertanda hari kiamat itu proses hari kebangkitan. Dengarkan Nggak ada saya yang lain. bicara, dengarkan saya Kebangkitan bicara, itu jangan. setelah kiamat. Oke. Kalau mau ngadu congor ya saya nggak suka. Ya, tapi jangan dibantah juga dong kata saya. Silakan. Ya saya harus bantah dong kalau Anda menyampaikan yang salah. Loh, sekarang kita oke, pertanda hari kiamat. Mana duluan, hari kebangkitan atau pertanda hari kiamat? Atau kiamat atau hari kebangkitan? Mana duluan? Dengar saya bicara sekarang. Goblok kan pertanyaannya. Makanya inilah kebiasaan kebiasaan mengesegesis Alkitab itu nggak bisa masuk kepada Al-Quran, saudaraku. Perkataan yang benar seizin Allah itu aja Isa putra Maryam. Itu tertulis di Quran. Itu bahan yang Anda dapat dari Isa dan Quran, dari sebuah Hari kebangkitan website, itu Pak, nggak ada lain. dari sebuah website yang ditulis oleh Al Hayat Foundation. Aduh, kacau memang. Dikit-dikit saya belajar sendiri loh Pak ini. Ngapain referensi orang? Setingkat Saya Anda merdeka. belajar sendiri. Saya belajar sendiri Pak. Setingkat Anda itu Orang kalau saya bisa saya tulis, saya tuliskan. nggak memadai untuk belajar sendiri. Bukan, oke, bahas dulu itu Pak, nggak Pak, bahas dulu. Siapa itu? Ya sudah Silakan. saya jelaskan. Ayatnya sangat jelas berbunyi. Siapa Pak? Yauma yakumur ruh, hari di mana ruh yaitu nyawa setiap makhluk yang bernama manusia, wal malaikatu, dan para malaikat berdiri dalam keadaan apa? Saffa. Mereka bersaf-saf di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. La yatakallamun, mereka tidak mampu berbicara untuk
beralasan ataupun untuk mengelak dari apa yang telah mereka kerjakan. Mereka tidak mampu berkata-kata illa, kecuali siapa? Man azina lahur rahman, siapa yang Allah telah berikan izin untuk dia berbicara. Ar-Rahman, Ar-Rahman itu Allah. Nggak pernah Isa itu mendapatkan gelar Ar-Rahman. Jangan ngawur Anda. Yang kedua, apa yang akan mereka katakan? Waqala sawaba, dan mereka hanya akan bisa berkata di hadapan Allah yang benar, yang telah mereka kerjakan tanpa dusta. Jadi ketika di hadapan mahkamah Allah, seluruh kita, seluruh saya dan Anda tidak bisa berdusta, tidak bisa beralasan. Seluruh apa yang telah Anda kerjakan dan Anda pilih dalam kehidupan ini, Anda akan uraikan, Anda akan persaksikan di hadapan Tuhan. Seluruh anggota tubuh Anda akan berbicara di masa itu. Itulah maksud dari ayat ini. Dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Isa. Isa bagi Muslim adalah Rasulullah, utusan Allah. Iya Pak, Tidak, iya. tidak Saya ada. nggak bilang gini, saya nggak bilang Isa putra Maryam di situ Allah. Yang saya tanya, siapa yang terkecuali? Terkecuali Ya kan, yang telah diberikan terkecuali. izin oleh Tuhan. Nah, Mereka tidak siapa mampu itu? berkata-kata. Semua manusia. Iya. Semua manusia. Kok bukan? Bayang, Aduh, gini, kacau kamu. gini. Kamu mengerti bahasa Arab? Tidak. Tunggu, Kemudian Pak. kamu Gantian. kamu mengeksegesis ayat Al-Quran dengan nafsu bukan. kamu. Kita Kacau. ngobrol. Malaikat saja dan ruh aja nggak bisa ngomong, Pak. Di hari penghakiman, di hari kebangkitan, di hari itu, Pak, aduh, roh Pak, dan malaikat tertulis dengarkan saya tidak bisa bicara. bicara. Tidak bisa bicara karena belum diizinkan. Setelah Nah, Allah siapa izinkan, yang mereka bisa diizinkan berbicara. itu? Kemudian ketika mereka berbicara dengan kata yang benar. Kata yang benar Iya, artinya siapa, kejujuran. Pak? Semua ya orang yang tidak bisa berbicara itu. Bukan. Kecuali loh, Pak. Kecuali. Kan ada kecuali ini. Kita cerna dulu, Pak. Kecuali yang telah diberikan izin oleh Tuhan. Ya, Aduh, siapa yang astaga. diberikan izin itu? Siapa yang diberikan izin itu? Pak Abdon, gini Pak Abdon, Al-Quran itu adalah sebuah konteks bahasa Arab yang sangat mudah dicerna bagi orang yang bisa bahasa Arab. Itu satu. Yang kedua, eksegesis Alkitab Anda tidak mempan kepada Al-Quran. Cocokologi itu tidak bisa di Al-Quran. Jadi Jawab beda. aja, Pak. Iya, Oke. sekarang ini saya mau contoh ya. Sebentar. Mengapa Al-Quran bebas dari eksegesis? Karena memang mengandung ayat-ayat yang sangat muhkamat. Dan ketika dia ada ayat-ayat mutasyabihat, telah ada asbabun nuzul dan ada penjelasan tafsir melalui riwayat-riwayat mutawatir yang menjelaskan makna dari setiap ayat. Tapi kalau dalam Alkitab itu memang butuh eksegesis, butuh cocokologi. Misalnya Galatia pasal 3:13. Ketika Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat yang terkutuk. Satu kutukan ya. Dengan jalan menjadi terkutuk karena kita. Jadi Kristus karena menebus kutukan hukum Taurat, dia menjadi terkutuk karena Anda yang percaya kepada dia. Sebab ada tertulis, kata Paulus, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuk, mati di kayu salib ternyata, kata Paulus. Ini harus dieksegesis, kalau enggak hancur akidah Anda. Masa telah menebus dosa malah jadi terkutuk? Coba jelaskan ayat ini. Tunggu, jawab dulu. Nggak bisa dijawab udah. kan itu kan? Kok nggak bisa Siapa dijawab? itu? Ya siapa terkecuali itu, Pak? Yang telah diberikan izin oleh Tuhan yang Ya, tidak bisa siapa? bicara tadi. Manusia. Bos, astaga. Nanti keluar kan kata-kata yang tidak enak saya. Gini loh, roh. Yauma yakumur ruh. Tunggu dulu Pak, gantian saya terangkan. Anda Ruh dan malaikat. Anda lebih bagus menyelamatkan perkataan Yesus, perkataan Paulus yang mengutuk Yesus ini. Nah, kalau bicara Paulus nanti surat Yasin 14 kamu nggak bisa jawab. Kok nggak bisa jawab? Makanya jangan selalu mengambil bahan dari Al Hayat Foundation. Kok Al-Hayat? Saya nggak kenal Al-Hayat. Saya nggak kenal itu. Ngomong aja nggak pernah loh. Kamu bahannya itu Saya sudah ngomong tertebak dari aja nggak mana? pernah sama Al-Hayat tuh. Ngomong aja nggak pernah. Model-model Kok kamu ini Al-Hayat bukan aja? orang-orang yang bisa berpikir sejauh itu. Kalau Gini bukan loh, kamu kok ikut-ikutan, dikit-dikit Al-Hayat, kalau Al-Hayat. bukan membeo ya kamu cuma ngambil dari Saya Google nggak pernah bahan-bahan tahu polemikus. dengan Al-Hayat. Saya nggak pernah ngobrol dengan Al-Hayat. Dari cara bicara kamu aja menandakan kapasitas intelektualnya, Kamu Pak itu- Abdon. Nanya kok kapasitas dibilang nggak kenal dengan Al-Hayat kok. Iya, memang itu bahan Tahu kalian nggak cuma sih? mutar-mutar di situ. Dari dulu saya udah ngobrol-ngobrol gini sebelum di komal-komal ini. Yang saya maksud jawab dulu. Kalau kamu nggak tahu, nggak tahu gitu loh. Sekarang coba kamu Kalau jelaskan sekarang. kenapa Paulusmu itu mengutuk Yesus. Loh,
Kok mengutuk? Kenapa mengutuk? Nggak ada yang dikutuk di sana. Kok nggak mengutuk Kristus Kok telah kamu- menebus ya, kita ini dari dulu kutuk hukum tuntaskan. Taurat dengan jalan menjadi terkutuk karena kau katanya. Oke. Sebab ada Tuntaskan tertulis dulu gini. terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, matinya aja dikutuk sama Iya, Paulus. iya. Tuntaskan dulu, Kacau, ini nanti kita lari ke kacau sana. Paulus. Kok Enggak apa-apa. kacau Paulusmu itu. Iya. Tuntaskan dulu ini, baru kita lari ke situ. Ya. Nah, Aduh, sekarang kamu nggak bisa jawab kan? gimana Nggak itu? bisa Kok kan? saat 300 penonton Ya. telah mendengar jawaban saya, Mau kok nggak 1000 nggak juga bisa? nggak apa-apa. Oh iya. Kok Quran bisa 78. kok bisa Quran Paulus 78 Paulus gini loh. Paulusmu itu mengutuk Yesus? Itu benar, Ya nggak dia apa-apa, benar nanti kita benar bahas. seorang rasul nggak dia itu? Nanti kita bahas. Ini Apakah dulu dia benar seorang diselesaikan. rasul? Ya, Kok ini rasul? dulu Kok diselesaikan. analogi Goldian tadi masuk ya? Dia mengaku rasul diangkat oleh Yesus, tapi malah mengutuk Yesus sebagai Nggak makhluk ada itu. terkutuk. Nggak ada ayat-ayatnya itu yang kita Ah, bahas co- ini dulu. Coba kau Quran buka Galatia 78. Kok nggak ada 3:13. ayatnya? Nggak pernah Abdul, baca kau. kok nggak Quran ada? 78 ayat 38 itu siapa? Abdullah yang mati Kamu- di tiang jawab salib dulu itu ini. bukan. Ini Ripa, menandakan kamu tidak pernah baca Alkitab Ripa, sebenarnya. Abdul, jawab Abdul dulu. bilang nggak ada ayatnya dan jelas-jelas Ya, ada. nanti kita bahas itu, nanti kita Terkutuklah yang bahas. mati di tiang salib. Betul, itu ada. Maksud Tadi nggak saya ada. bahas dulu Nah, ini. katanya Tadi nggak ada nggak ada. ayatnya. Tadi nggak Kalau ada ya katanya. kamu bilang kan Paulus mengutuk, mana ada Iya. Paulus mengutuk? Jadi Kamu Galatia ngomong 3 doang, Galatia bukan Terkutuklah Galatia yang mati di tiang salib Yang siapa? mana ada Nggak. Paulus mengutuk? coba kamu baca. Nawis, Quran nawis. 78 ayat 38 tadi kamu nggak bisa jawab kan? Nawis. Ripa, kamu nggak bisa juga kan? Bentar. Nah, itu Bentar, jadi PR kamu, Ripa. Goblok memang ini. Apa? Nggak bisa jawab kan? Kau nggak bisa jawab, dari tadi sudah saya Ya, jawab. Ini kamu- karena Siapa di situ itu manusia-manusia? bodoh sekali. Ini sekali lagi saya jelaskan. Capek saya bicara mutar-mutar ya. Ya, Setelah itu kalau kamu nggak bisa gitu loh, biar kita ganti topik. Dengarkan saya bicara sekali lagi. Surat An-Naba ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan sangat tegas dan jelas dalam bahasa Arab yang mubin, yang nyata. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari di mana ruh dan para malaikat berdiri dalam saf-saf, berdiri dalam barisan-barisan. La yatakallamun. Mereka, siapa mereka ini? Adalah ruh dan para malaikat. La yatakallamun. Mereka tidak mampu berbicara. Illa kecuali man azina lahur rahman, siapa di antara mereka yang telah Allah berikan izin. Wa qala sawaba, dan setiap yang telah diizinkan oleh Allah tersebut qala sawaba, hanya mampu berkata yang benar saja. Itu nggak ada isyarat kepada Isa, nggak ada isyarat Yang kepada gini, Yesus. gini. Aduh, kau Abdon. Kamu Udah, sekarang bilang- kau jawab gini pertanyaan loh. saya. Kamu bilang, tunggu dulu. Kamu bilang Sekarang hanya kamu jawab cuma pertanyaan satu saya. syarat. Abdon, Galatia. ini nggak ada hubungannya dengan surah Maryam 34 Don, ya. Tidak ada hubungannya. Kau dari tadi keras kepala. Itu Ustadz Ali tadi sudah menjelaskan Siapa yang bahwasanya mengatakan itu ada kata perkataan jamak. ini? Kau mengkaitkan surah Maryam 34, nggak ada kaitannya di sini. Ini Perkataan kepada yang seluruh benar umat itu ucapan manusia. siapa? Perkataan yang benar Gimana? ucapan siapa? Perkataan yang benar itu ucapan siapa? Di zamannya itu perkataannya, iya memang benar di zamannya Yesus, di zamannya Benar. Nabi Isa alaihissalam di surah Maryam 34. Yang perkataan dia yang paling benar di situ karena dia Benar. adalah utusan. Karena dia Di hari menyampaikan risalah Allah, risalah Tuhan. Betul. Di hari kiamat nanti siapa yang datang? Nggak ada datang kiamat hari. Hari kiamat nggak ada lagi orang. Kau nggak usah ngarang kau. Kita nih hidup di akhir zaman. Pertanda Kau akhir nggak usah kiamat ngarang, siapa? kau nggak usah ngarang. Sorry Uni. Ini orang ini harus Pertanda- ditegaskan ini, nggak bisa pertanda hari pintar-pintar kiamat. kita sama dia ini. Pertanda hari kiamat. Sekarang Abdon jawab pertanyaan usah. Yang namanya saya. pertanda hari kiamat siapa? Iya, kau sama orang lembut, kau keras ya. Jumpa kau sama aku Don, ya. Ya, nggak Jumpa kau sama apa-apa. aku. Pertanda hari kiamat itu Iya. siapa? Hari Ayo. kiamat nggak ada lagi orang, biar tahu kau tandanya hari kiamat itu emang Nabi Isa alaihissalam emang kenapa? Musa. Pertanda hari Enggak. kiamat siapa? Kita Yang nih saya hidup di tanya- akhir zaman. Dengar kau. Tanda-tanda Ya, di akhir zaman itu siapa yang tanda-tanda kiamat datangnya Nabi Isa alaihissalam. Memang masalahnya di mana menurut kau? Ya menurut kau Betul. kiamat tuh masih ada orang hidup gitu. Ya, coba Gini gimana ya. kau dulu? Coba Pelan-pelan tanya ya. sama kau dulu. Di Setelah hari Quran kiamat masih ada nggak orang 78 hidup di dunia? Dengar ya, di Quran Itu 78, jamak. Jangan dulu Astagfirullahaladzim. jamak. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu soffa.
La yatakallamu, ini la yatakallamu ini jamak semua manusia, semua umat manusia dan malaikat Nggak yang ada ada yang di situ. Nggak ada Jin yang juga bicara ada di ya? situ. Nggak ada yang bicara kan? Tidak ada berani mereka mengucapkan satu Betul. patah pun tanpa izin Betul. Allah. Terkecuali. Pada setiap mereka dihadapkan dengan Allah, contohnya kalau kau pas ditanya oleh Allah, yang semua diam, tidak ada berani dia berbicara, kecuali kau yang diizinkan Allah. Apakah kau Ya. menyembah Yesus? Iya, masuk ke neraka kau jahanam katanya. Kata Allah. Makanya, Nggak, sekarang gantian. Silakan Uni. makanya Kau pertanyaan. keras-keras kau aja di sini sama orang Bang lemah. Eri. Kerasi baru tahu kau. Kita ngobrol, bro. Lanjut Uni. Gantian. Bertanya. Turunkan. Gantian dari semenjak pertanyaan saya kick dia. Coba tanya lagi sama dia. Silakan Bang Ali. Pertanyaannya Bang Ali tadi udah dijawab belum? Kalau nggak aku kick kau. Kalau nggak ada manfaat kau di sini nggak bisa jawab. Ya jangan marah-marah ya, ganti lain lagi. Kalau nggak bisa jawab gitu aja loh. Oke, Ganti aja. Iya, kau nggak mau Sangat jawab. jelas ya. Kau bertanya aja. Silakan Bang Ali. Sekarang coba jelaskan kenapa mulut kotor Paulusmu itu mengutuk Yesus dalam Galatia 3:13 mengatakan Yesus telah terkutuk karena menjadi tumbal hukum Taurat. Kemudian Ya, itu Yesus tadi. mati terkutuk di tiang salib. Itu apa maksudnya Paulusmu itu? Apa Apa? Kita maksudnya? buka Galatia berapa? Gitu dong. Santai aja, nggak usah marah-marah ya. Galatia 3:13. Galatia 3:13. Tunggu. Nggak perlu harus marah-marah. Galatia Kasian. berapa? Bang Ali, Ustaz dari tadi menjelaskan kau nggak dengar-dengar sampai dia mau mengeluarkan bahasa yang tidak pantas. Cukup Nggak aku ada aja, jawabannya, Ustaz. Pak. Apa Nggak ada nggak ada jawabannya. jawabannya? Layatakallamu Siapa? itu astagfirullah. Itu artinya jamak di situ, jamak berarti banyak orang di situ. Terkecuali dia yang Itu hari mengatakan yang penghakiman, benar. Don. Di situ hari Betul, kamu penghakiman. pintar. An-Naba Betul, itu hari kamu pintar. penghakiman. Betul, pinter Menceritakan kamu. hari penghakiman setelah kiamat. Jadi Setuju. orang-orang dikumpulkan bersab-sab, dibariskan termasuk juga malaikat-malaikat dan para jin. Nah, di situ Betul. nanti kita akan Siapa yang dihakimi. datang pada waktu itu? Siapa yang datang? Pertanda hari kiamat siapa yang datang? Ya ampun, itu udah beda Ya, cerita, enggak, Don. tanya dulu. Termasuk Nah, juga itu Nabi Isa alaihissalam jawabannya. atau Yesus Bicara katanya kiamat. yang kau bilang Tuhan itu ada di barisan kita juga sama. Termasuk Yesus itu tidak bisa berbicara Bicara pada hari itu, kiamat. bodoh. Astagfirullah. Bicara kiamat adalah bicara Isa Al-Masih. Perkataan di surat Maryam tadi, perkataan yang benar itu hanya Isa Al-Masih. Itu nggak ada hubungannya di situ. Ya, terserah kamu kalau nggak Pada ada saat hubungannya. nanti kau dihakimi, Don, ya kau nggak bisa berdusta. Kau ditanya Allah, siapa yang kau sembah? Aku apa Yesus? Kau nggak bisa berdusta di situ, Don. Artinya kau Yesus berkata yang benar pada saat itu. Tidak ada lagi Ya, kata-kata Yesus. dusta di situ, Don. Nggak bisa Nanti- ngelak-ngelak lagi kau, gitu. Termasuk Kamu Paulus, pintar. ketika Termasuk dia Paulus. berdiri, ditanya Ah. ditanya sama Tuhan nanti, kenapa kau kutuk Yesus menjadi makhluk terkutuk katanya. Kemana? Ya, Gimana itu? dituduh. Kenapa kau kutuk hukum Tauratku katanya? Sementara aku yang menurunkan hukum Taurat. Aku yang memerintahkan kalian. Kenapa kau kutuk pula sembarangan? Ya, Itu kita nanti bahas diyakini Galatia. Paulus. Iya, mana Galatia? Udah ya, kita bahas Ya, Galatia Galatia. 3:13. Iya gitulah. 3:13. Kan makin pinter kalau ngobrol sama saya, Ripa. Kristus telah menebus. Dengar dulu ya. Kacau Terus, memang Pak bro. Abdul ini. Enggak, itu enggak pernah kamu baca Quran 78 ayat itu, enggak pernah. Saya bisa menghafal di luar kepala surat itu, Pak. Enggak, terkecuali itu kamu enggak tahu. Itu pertanda hari Bodoh kiamat itu sekali. benar. Aduh, bodoh Kebangkitan itu sekali. benar. Jangan yang jangan bisa pertontonkan kebodohan di sini. Kecuali kamu bisa bukan kecuali kebodohan, kamu kita sama. kecuali kamu bisa bahasa Arab, boleh kamu Bukan, bukan coba menawarkan begitu. makna yang lain. Tapi Bahasa kamu Arab tidak itu. tahu arti jamak, tidak Bahasa tahu Arab arti itu. tunggal, tidak tahu arti di mana peletakan subjek dan objek dalam bahasa Arab. Iya. Sudah kamu jadi penikmat Bani Targum saja kamu. Bukan. Seperti Kamu seperti tahu kamu tentang- disesatkan oleh LAI-mu, kamu nikmati saja kesesatan itu. Bukan. Sekarang kamu coba jelaskan kepada saya kenapa Paulusmu itu mengutuk hukum Taurat, mengutuk Nah, Yesus dan mengatakan yang mati di tiang salib adalah orang terkutuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kau tahu Oke. arti hukum Taurat? Hukum Tahu Taurat artinya terkutuk. nggak? Hukum Taurat terkutuk. Ya apa itu? Iya, Tahu hukum Taurat terkutuk. Sekarang jelaskan lagi ayat Tahu nggak artinya? lanjutan kalimat selanjutnya, coba baca. Nah, biar saya terangkan sama kamu ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Wow, Sebab menjadi tertulis. kutuk ya, menjadi Iya. kutuk ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
Oke? Wow, Ya benar dikutuk ya. Nah, Dikutuk Yesus sama Paulus. iya gini loh ya. Ketika perjalanan hukum Taurat, tidak satupun orang manusia yang dapat menjalani hukum Taurat. Sebab itu terkutuklah orang jika mengikuti hukum Taurat. Paham? Waduh, terkutuk yang mengikuti Tidak hukum Taurat. ada satupun gini ya, tidak ada satupun manusia di dunia Kacau. ini yang Kacau. dapat melakukan gini santai saya terangkan dulu. Tidak satupun ada manusia ini baik pun nabi yang bisa melaksanakan hukum Taurat Waduh. kecuali Yesus. Waduh, Ya. waduh. Yesus tidak Aduh, santai aja, nggak usah ketawa. Saya nggak ketawa dari tadi. Oh, pantas. Ya, jadi pantas. gini. Ya, pantas saja. Ya. Para Jadi, nabi di kitabmu itu semua- semuanya penjahat, penzina, Semua, pemabuk, ya gini, tuh, bunting anak orang, bunting anak sendiri, Ya, gitu kamu ya. ngomongin Pantas buntingin kau anak gitu ya, orang. John. Kamu Sementara kok nggak sadar, Tuhanmu nggak aja sadar loh, ngambil kejadian manusia keledai ini. orang aja nggak dikembalikan. Hah? Waduh. Lanjut. Waduh, kok lari ke Ya, sana kena sih? tabok kau sini. Bukan, kamu nggak kenal Tuhan, kamu saya ajarin. Jadi gini. Kau ya kenal Jadi, Tuhan, kata tunggu dulu. Yesus. Ya, saya kan ngomong nih. Jadi, semua orang manusia ini sudah terkutuk dalam hukum Taurat. Karena tidak ada satupun manusia lepas dari hukum Taurat. Pasti sudah berdosa. Wow. Paham? Ya, kau baca Roma 5:20. Paham Coba ya? kau baca Roma 5:20 dulu. Jadi, Baca Roma 5:20. Yesuslah yang menebus Tantanganmu kutukan itu. kusuruh kau baca Roma 5:20, tolong. Iya, nanti saya Gara-gara baca. Ini hukum belum Torah selesai. orang berdosa. Iya, Iya, silakan. betul. Gara-gara hukum Torah Betul. orang berdosa. Betul. Iya, itu Iya. hukum Tuhan. Nah. Itu hukum Tuhan. Iya. Kenapa si Hukum Paulus pula Tuhan. yang mengutuk? Hukum Iya, Tuhan itu harus kita benar. laksanakan, bukan dikutuk. Kau ngarang Dengerin ya. kau. Kau nggak Sudah kenal saya Tuhan, ngomong. Don. Alah, Sebab Don. tidak Cerita semua- lama kau di sini. Gini, hukum Taurat itu adalah Musa yang mengeluarkan kitab itu. Kamu jangan salah ya. Nah, jadi di sini kita mengatakan hukum Taurat itu tidak satu pun lepas dari hukum Taurat. Sudah berdosa, sudah melanggar hukum Taurat. Siapa orangnya? Saya pengen tahu. Nabi mana? Ayo. Lalu Nabi yang mana yang bisa melaksanakan Oke. hukum Taurat? Kata Jawab Paulus, dulu, Yesus, jangan oke-oke. kata Paulus, Yesus menjadi tumbal, terkutuklah dia karena dosa tidak mampu melaksanakan hukum Taurat. Iya. Jadi Hancur kau. Yesuslah yang menebus kita dari kutukan itu. Paham ya? Waduh, dia Maka terkutuk Yesus ya? juga- Dia terkutuk Iya. ya? Jadi Yesus pun Oh. ikut terkutuk oleh orang kita. Waduh. Ya. Jadi yang bisa melepaskan kutukan itu adalah Tuhan itu sendiri. Paham? Yesus terkutuk. Oke, terus ketika Oleh dia karena terkutuk di kita- kayu ya, salib, gini, oleh karena kita sudah terkutuk, maka Yesuslah yang menyelamatkan kita dari kutukan. Dan dia pun ikut bersama-sama kita dalam kutukan itu untuk melepaskan kamu. makanya tersesat kau dan mengikuti Paulus Bukan, kau kamu nggak ternyata. kenal Tuhan, jangan bilang tersesat. Kau itu mengikuti Kamu nggak Paulus kenal bukan Tuhan. mengikuti Yesus. Yesus itu dia praktisi hukum Taurat. Siapa? Dia Kamu rabi bilang- Yahudi, Abdon. Surat Dia Yasin aja sudah tertulis. dia Surat pengajar, Yasin 14. dia pengajar Yahudi. Dia itu beribadah di Yasin sinagog. 14 aja. Dia itu disunat, dia itu Sudah melakukan tertulis. ritual Yahudi dalam kehidupannya. Malah kau kutuk. Apa arti sunat? Apa arti sunat? Kacau kau. Memang Apa ini arti sunat? manusia-manusia sunat? pengutuk Tuhan Jawab. seperti kau itu memang Apa telah arti sunat? adalah manusia durhaka, Abdon. Siapa Tuh, pemerintahan kamu sunat? Hah? Nabi yang suci malah kau Apa katakan arti terkutuk. Yang Kacau kau. ngomong kamu sunat itu siapa? Ngomong sunat lagi. Siapa yang merintahin kamu sunat? Makanya jawab. jangan kau Kamu ikuti bicara Paulus. sunat. Jadi Yang manusia memerintahkan durhaka. sunat itu siapa? Jadi manusia jahat kau, mengutuk Yesus kau. Sekarang kamu bicara sunat. Kamu sunat yang merintahin kamu siapa? Jadi kamu setuju kata Paulus, Yesus itu manusia terkutuk. Jawab dulu. Jawab dulu. Jadi kamu Iya, setuju kepada Paulus bahwa Ya, Yesus saya itu setuju terkutuk. kata Paulus. Karena hukum Taurat itu kita sudah terkutuk oleh dosa. Paham nggak artinya? Astaga, setuju Jangan Yesus astaga, kamu nggak terkutuk. paham. Tidak ada satupun Saudara, dia setuju Yesus makhluk terkutuk ternyata. Bukan makhluk terkutuk. Oleh karena dia terkutuk. Paham nggak? Oleh karena kita. Oleh karena Jahat kita sekali. Bukan, kamu nggak ngerti maksud kata itu. Jadi luar gini, biasa jahat kamu Paulus. bicara sunat, kamu yang nyuruh kamu sunat. Iya, Paulus sama Siapa kamu yang itu nyuruh sama-sama kamu? jahat. Ya, kamu Manusia bicara suci utusan sunat, Tuhan, kalian tuduh kamu mati bicara terkutuk. yang nyuruh Astaga, sunat kamu siapa? Abdon. Itu sudah tertulis. Iya, Iya. sudah tertulis.
ditulis oleh seorang Paulus yang mengaku Paulus yang menjadi mengatakan, benar perkataan Paulus. utusan Yesus dari hasil mimpi. Manusia terkutuk oleh hukum Taurat. Apa yang salah? Kamu nggak paham kan? Kemudian Yesus menjadi Salah terkutuk. nggak? Jawab dulu. Karena Kemudian kutukan Yesus, itu, kemudian Yesus menjadi terkutuk. karena dosamu lah, maka Yesus ikut membaringkan dirinya untuk kamu lepas dari dosa. Paham ya? Dan mati terkutuk. Iya, mati dalam dosa untuk mengangkat kamu dalam dosa. Selamat menikmati Tuhan yang selamat terkutuk, menikmati. Abdon. Dan dia bangkit kembali. Paham? Selamat menikmati Bangkit sosok yang kembali. terkutuk. Iya, Selamat kamu nggak menikmati sosok yang terkutuk. Sekarang siapa yang merintah kamu sunat? Dari tadi kamu nggak bisa jawab. Selamat menikmati Tuhan Iya, yang saya selamat. terkutuk. Sekarang saya jawab. Tanya dulu, siapa yang merintah kamu sunat? Jawab. Nggak bisa kamu jawab. Sampai kapanpun kamu nggak bisa jawab. Hancur, Abdon. Ujung-ujungnya lari ke Alkitab. Ujung-ujung lari ke Alkitab. Mana perintah kamu sunat di situ? Udahlah, nggak usah pertontonkan Udah, kebodohan. itu fakta. Nggak usah Kamu adu congor di sini. sunat. Kalau kamu punya data, Bukan congor, mana dalilmu? kok bodoh Mana sekali dalilmu? manusia. Mana dalilmu? Hari gini masih memelihara kebodohan. Bukan, kamu yang bodoh. Ya, kamu tidak mengenal Tuhan. Yang tidak mengenal Tuhan itu ketika kau mengutuk Tuhan, bodoh. Gini, ketika kamu berdosa, Yesus pun mengikut untuk mengangkut dosa kamu, menyelamatkan kamu. Ketika kau mengaminkan Yesus mati terkutuk, itu kebodohan. Jawab dulu satu itu. Siapa merintah kamu sunat? Waalaikumsalam, akhirnya plus. Mana dalil kamu? Gak ada kan? Sebenarnya gini Pak Abdon, pertanyaannya itu sebenarnya nggak usah lah bahas Yesus yang dikutuk-kutuk, kan kita ngeri ya. Enggak, itu nggak apa-apa. Itu agak laksana sungkan. Itu nggak sungkan. Itu Sebenarnya. memang ternyata tertulis. Oleh karena Taurat kita terkutuk dalam dosa. Udah lah, Kamu nggak nggak usah bawa-bawa ngerti. nama Yesus lah. Artinya kita saja, kan gitu. Yang bawa Artinya Yesus begini, siapa? kalaupun tertulis ya sudah. Beginilah, saya mau Bukan. nanya. Sebelumnya manusia kan terkutuk tuh, sebelumnya. Manusia Kamu terkutuk. tahu nggak arti terkutuk dalam dosa itu apa? Tahu. Apa? Tahu Apa? disebabkan Jangan karena tahu-tahu ada aja. memakan buah pengetahuan, terputuslah hubungan. Bukan. Kalau itu aja kok kamu. Terkutuk itu tidak kekal. Terkutuk Kita itu bicara tidak hukum kekal. Taurat, Pak. Kita bicara hukum Taurat. Ya, hukum Taurat. Ya udah, Hukum terkutuk Taurat itu apa? hukum Tuhan. Ya. Terkutuk itu Jadi, apa? dalam hukum Taurat itu tidak satu pun manusia lepas dari hukum Taurat. Semua telah jatuh dalam hukum Taurat. Sehingga jadi kutukan bagi kamu. Karena Yang kamu mengutuk melanggar siapa, dalam seluruh hukum Taurat. Yang mengutuk Oke? siapa? Yang mengutuk itu kamu. Kamu berbuat dosa. Bukan. Saya kan terkutuk ini. Yang mengutuk saya siapa? Yang kamu terkutuk oleh dosamu. Paulus. Yang mengutuk, Pak. Yang Paulus. mengutuk siapa? Paulus itu mengajarkan. Paulus yang Ya. kutuk. Yang mengutuk Paulus siapa? itu mengajarkan. Nah, sekarang kata sunat tadi sampai sekarang nggak ada yang bisa jawab. Pertanyaannya aja belum selesai. Begini, katakan Paulus sebelum lahir. Katakanlah Paulus sebelum lahir, Yesus belum turun. Manusia dalam keadaan terkutuk menurut hukum Taurat. Yang mengutuk tuh siapa? Yang mengutuk Dosamu itu siapa? dikutuk. Dosamu yang Dikutuk mengutuk oleh kamu. siapa? Dikutuk Hukum oleh Taurat. siapa dosa saya? Oleh hukum Taurat itu. Paham? Kok berarti sama dengan Tuhan dong yang mengutuk? Iya, karena kamu berbuat dosa. Oke, Tuhan mengutuk saya berarti karena saya berbuat dosa ya? Betul. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau Yesus ikut-ikutan terkutuk, siapa yang mengutuk dia? Tuhan Untuk juga. menyelamatin kamu. Iya, Untuk Tuhan. menyelamatin kamu. Iya, tahu saya. Dia untuk menyelamatkan saya. Pertanyaannya yang mengutuk dia siapa? Tuhan Nggak juga ada kan? mengutuk dia. Lah Nggak kan ada tadi yang dia ikutan mengutuk dia. terkutuk. Gimana sih? Iya, oleh karena dosamu. Abdon, Oleh karena dosamu. gini jawabnya. Oleh karena Yesus, dosamu. Gini. Abdon, jawab, dengar. Oleh Gini, karena gini dosamu, jawabnya. maka Yesus Abdon. juga menanggung kutukan itu. Tunggu, saya terangkan. Jangan dulu, Abdon, dengar sebentar. Ya, 10 detik satu. saja. Jadi, jawaban dari saudara Neflos, yang mengutuk Yesus dirinya sendiri. Kamu kok bingung jawabnya itu saja? Aduh, kacau kamu. Berarti nggak ngerti konsep teologimu sendiri kamu. Udah kelar. Yesus ikut-ikutan terkutuk sama seperti kita. Kita dikutuk Tuhan. Sama dengan Yesus dikutuk Tuhan. Masuk akal itu karena Yesus bukan Tuhan. Udah selesai. Lagi. Kalau dia Tuhan berarti dia mengutuk dirinya sendiri. Itu aja. Makan sampai kedengaran. Pakai lauk apa bang? Pakai rendang.
Makan pakai apa? Oh, saudara sesalum makan nasi padang dia. Nasi kuning itu. Oh, bukan nasi padangnya. Nasi Padang, nasi Padang. Wah, memang orang Padang nih hebat ini. Nasinya sampai ke Kalimantan. Jadi kayak mana yang terkutuk tadi tuh? Iya, dia mengakui bahwa Paulus telah mengutuk Yesus. Jahat Paulus ini. Ya, setuju ya Abdon bahwa Yesus itulah mati terkutuk. Ya mudah-mudahan jadi bahan renungan untuk Pak Abdon. Akhirnya terbuka pikiran Pak Abdon. Semoga bisa dipertimbangkan lagi lah. Ya, bahwa Pak Abdon harus beriman kepada siapa, kan gitu aja. Simpel aja kan. Udah turun dulu Pamit ya. Assalamualaikum. Kemana Uneflos? Sini aja. Ya jangan pergi dulu, sini aja. Enggak, tadi cuma mau ini aja. Tadinya cuma mau di bawah dengerin. Ini lagi ya, sinusitis lagi bang ya. Bener-bener ini ya. Bener-bener satu kakak kita ini ya. Sakitnya pun sama. Jadi aku bilang, aku tanya sama mamaku, mama pernah nikah sama siapa aja? Kok kayak ada abangku, ada saudaraku di Kalimantan mirip sama aku. Coba. Udah, tadi kata Sunan nggak ada yang bisa jawab ya. Sini saya jawab Sunan ya, diam ya. Dalam surat An-Nahl ayat 123 dan banyak ayat-ayat yang lainnya, perintah Allah kepada umat, kau diam dulu congormu Don. Jangan biasakan debat kayak anak TK lah. Ya saya bilang iya, terusin aja. Oke, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifah." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah ajaran yang telah ditinggalkan oleh Ibrahim, seorang yang hanif, seorang yang lurus. Di ayat yang lain, "Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifah." Dalam ayat Ali Imran 95. Katakanlah, benar apa yang telah Allah firmankan, maka ikutilah ajaran yang telah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim yang lurus. Wa maka minal musyrikin, dan bukanlah Ibrahim itu termasuk orang-orang yang mensekutukan atau musyrik kepada Tuhan. Di ayat yang lain, Al-Mumtahanah ayat keempat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Telah ada kepada kalian wahai orang-orang yang beriman suri tauladan yang baik dari ajaran yang ditinggalkan oleh Ibrahim dan orang-orang yang beriman kepadanya. Jadi perintah untuk mengikuti millah Ibrahim adalah perintah yang dituangkan dalam Al-Quran. Di antara millah Ibrahim yang dilanjutkan oleh ajaran Nabi Muhammad SAW, di antaranya adalah khitan, yaitu sunat. Ada juga ibadah sholat, ibadah zakat. Di mana ajaran Ibrahim itu? Diam dulu. Ya di mana, jangan ngoceh aja, di mana ajarannya di Quran itu? Diam dulu. Iya enggak, tunjukkan aja di mana ajarannya, di surat mana? Diam dulu. Sudah. Ya saya kan minta sunat, di ajarannya di mana, Pak? Biasakan diam. Biasakan mulut itu kan satu, telinga dua. Artinya harus lebih banyak mendengar biar kamu dapat hidayah. Ajarannya mana Ibrahim itu? Oke, sekarang saya jelaskan. Di antara ajaran-ajaran yang masih dijalankan dalam Islam, peninggalan millah Ibrahim yaitu adalah haji, zakat, sholat, dan salah satunya sunat. Makanya dalam hadis yang sahih Rasulullah katakan, al-fitratu khamsun. Kesucian menjadi seorang muslim itu ada 5. Yang pertama, al-khitan, yaitu sunat. Di mana Pak dalilnya sunat, Pak? Memotong kulub. Milah Ibrahim itu di mana di Qur'annya sunat itu? Aduh, milah Ibrahim itu diantaranya adalah sunat, dijelaskan dalam hadis. Abdon segala, milah Ibrahim itu adalah ajaran, ngerti nggak ajaran? Artinya kumpulan dari berbagai macam tradisi ibadah Nabi Ibrahim, diantaranya adalah sunat. Kok bodoh itu saja? Milah Ibrahim itu artinya akumulasi dari pengajaran Nabi Ibrahim, disebut sebagai millah, pengajaran. Di antara pengajaran Nabi Ibrahim, banyak sekali, bukan hanya sunat. Kalau sunat doang ya kecil sekali, tetapi di antaranya adalah sholat. Sholat itu adalah milah Ibrahim. Zakat milah Ibrahim. Berhaji milah Ibrahim. Dan juga
salah satu kewajiban bagi laki-laki muslim yaitu khitan atau sunat. Oke? Ustaz Jadi Ali, kalau Nurifa, saya izin pamit sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kurban juga. Waalaikumsalam. Oke. Jadi kalau mau adu congor, Izin ya. ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau adu congor beda level kita, Don. Tidak terjawab ya, kenapa Paulus mengutuk Yesus ya? Karena dia mau jadi bapa. Oleh karena Injil Kristus, aku jadi bapamu gitu. Ya wajar lah dia mengutuk Yesus. Kan dia juga mengaku sebagai orang yang memiliki roh Tuhan di dalam dirinya. Makanya saya makin curiga Paulus ini sebenarnya samirinya Musa. Jadi jika di masa Musa ada Samiri, di masa Yesus ada Paulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saudaraku semua. warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Jadi Paulus itu kata Yesus begini kan, jangan kalian panggil siapapun bapa di bumi ini karena hanya satu bapamu dia yang di surga. Padahal Yesus masih di bumi tuh. Tiba-tiba datang Paulus, oleh karena Injil kasih Kristus aku telah menjadi bapakmu katanya. Pengen jadi bapak dia itu. Terus dia bilang roh Allah juga ada di dalam diriku katanya. Kan Oten selalu bilang tuh Yesus dan Bapa satu, roh Allah ada dalam diri Yesus kan. Nah Paulus juga punya roh Allah dalam dirinya. Tuhan kan tuh Paulus. Cuman Tuhan yang satu-satunya yang bisa ngebatalin hukum Torah loh. Lah yang ngebatalin hukum Torah Paulus. Aduh parah Oten nih. Jadi bilang sama Yesus, jika ada yang mengatakan bertemu Mesias di sana, bertemu Mesias di padang gurun, di bilik, jangan kau percaya. Lah dirasulin sama kalian. Belum lagi ketika di pengadilan dia bilang, dia yang bersama aku melihat tapi tak mendengar. Di ayat lain dikatakan, dia yang bersama aku mendengar tapi tak melihat. Gabrul. Kalau memang itu penting, nggak mungkin kesaksiannya salah-salah. Belum lagi dia mengaku telah dipilih dari dalam kandungan. Kalau emang dipilih dari dalam kandungan, mustahil dia itu nggak ditemui sama Yesus. Kata Yesus ketika hidup, padahal Paulus umurnya udah segede gaban. Apa kata Yesus? Hati-hati dengan ahli Farisi, ahli Taurat. Hati-hati dengan ragi mereka. Tambahan-tambahan, tahu kan ragi artinya apa? Kalau kalian masak roti pakai ragi, tambah kembang itu. Ajaran bidat, tambahan-tambahan. Paulus. Kalau nggak percaya, tanya sama Yesus. Tidak mungkin pohon yang buruk menghasilkan buah baik. Lah, dia pembunuh Stefanus tiba-tiba tobat, mengaku ketemu Yesus berguling-guling di Damsyik. Aneh. Ayo tema. Siapa nabi palsu? Naik naik sama aku yuk. Lagi lapar pengen makan tritung nih. Cepat. Yuk. Tapi memang unik landasan iman kekristenan itu. Saya muslim. Cuman saya sering juga baca juga. Terus juga saya juga mantan dari agama Kristen. Terus juga sampai sekarang juga saya juga suka mendengarkan video di YouTube dari Daniel Bambang Biantoro, Romo Daniel Bambang Biantoro dari Gereja Ortodoks Bambang Nursena. Jadi memang kesimpulan yang saya dapatkan, pondasi iman kekristenan itu bercampur dengan pemahaman ajaran filsafat untuk memahami konsep ketuhanan gitu. Kalau konsep ketuhanan dalam Islam itu punya filsafat baru gitu. Filsafat Islam. Tapi kalau di dalam kekristenan, filsafatnya itu bukan filsafat Kristen, tetapi dia diambil daripada filsafat Yunani. Khususnya dalam satu contoh, seperti kitab Summa Theologiae. Itu kan karangan Thomas Aquinas, itu diadopsi dari dari filsafat Aristoteles. Jadi memang untuk memahami ketuhanan, kayak contoh Aristoteles, filsafat Yunani, itu tidak ada yang satu mutlak. Satu itu nggak ada. Sehingga karena tidak ada yang satu mutlak, dia memahami hal itu, demikian pula dia memahami Tuhan. Oh, Tuhan itu nggak ada yang satu mutlak gitu, nggak ada. Oh, ada suaranya, ada firmannya, terus ada
zatnya kalau di bahasa kita. Tapi kalau di dalam kekristenan itu bahasanya hakikat. Nah, terus juga ada juga ketika dia nuzul, rohnya nuzul menjadi manusia, itu juga berupa firman, firmannya lain lagi, tapi satu di dalam kealahan. Jadi memang tidak ada titik temu di sini antara Kristen dan Islam. Disitulah bedanya, kita sering clash sama saudara-saudara dari Kristen ya di situ tadi. Karena memang landasan filsafatnya sudah berbeda. Nah, pertanyaannya kita melihat ajaran yang sungguh-sungguh dibawa oleh Yesus itu seperti apa begitu. Jadi kenapa kok bisa bercampur dengan ajaran filsafat? Awal mulanya sahabat Hawariun atau orang-orang Kristen bilang the apostle, 12 apostol itu mula-mulanya di Yerusalem dulu menyebarkan Injil itu yang betul-betul dari Yesus atau Nabi Isa itu tadi. Ketika dia sudah sampai ke wilayah Yunani, wilayah Romawi khususnya, karena kan waktu itu Israel atau Palestina itu juga wilayah jajahan daripada Romawi. Maka dari itu di Palestina itu bercampur 3 budaya yang saling berakulturasi, berasimilasi, yaitu pertama Aram, kedua budaya daripada Romawi, ketiga budaya dari Ibrani. Arab waktu itu masih berada di timur jauh, tidak tercampur di wilayah Palestina atau Israel. Nah, 3 budaya ini saling bercampur sehingga memiliki pandangan yang berbeda waktu itu. Maka dari itu banyak puluhan bahkan hampir ratusan waktu itu bidat-bidat di dalam Kristen terkait memahami siapa Yesus. Karena di Alkitab sendiri memang tidak dijelaskan secara detail, secara konkret mengenai hakikat ketuhanan. Bahkan Tritunggal sendiri pun tidak ada di Alkitab, kosakata Tritunggal itu tadi. Cuman memahaminya ngambil, oh ayat ini aku dan Bapa adalah satu. Terus Bapa dan Roh Kudus saling mendiami satu sama lain, sifat-sifat kealahan satu sama lain. Jadi mentafsirkan menurut pemahaman mereka kala itu, yang dimana pemahaman tersebut ya memang sejak pertama kali Injil disebarkan sudah bercampur dengan ajaran filsafat. Jadi seperti kayak efek domino itu, atau kalau kita pernah ingat permainan telekomunikata, dari orang satu ke orang kedua itu masih benar, orang kedua ke orang ketiga masih benar, orang ketiga keempat mulai error nih, orang ketiga keempat makin error, terus begini. Nah, teman-teman Kristen mendalilkan bahwa itu suksesi rasuliah yang tidak putus. Semua ajaran filsafat kekristenan, semua filsafat dari denominasi Kristen atau cabang-cabang Kristen itu mengaku rasuliah semua. Tetapi kok berbeda memahami konsep ketuhanan begitu. Jadi mana yang rasuliah begitu? Gereja Ortodoks Tawahidu seperti gereja Assyria dari timur itu memahami konsep ketuhanan bahwa Yesus itu 2 kodrat manusia, kodrat ilahi bercampur jadi satu pribadi. Tapi gereja-gereja Ortodoks Timur, gereja Katolik itu berbeda. Persatuan hipostasis itu bercampurnya 2 kodrat menjadi satu kodrat dalam satu pribadi. Beda lagi. Makanya ada istilah modalisme, ada istilah monofisit, miafisit, monotelitisme, banyak sekali. Sabelianisme, yang mana antara satu paham dengan paham lain itu saling membidatkan, saling mengekskomunikasi. Nah, disitulah mana sih yang benar, atau jangan-jangan memang dari sejak permulaan sudah bercampur dengan ajaran-ajaran filsafat. Kalau bahasanya mereka kan istilahnya meledek kita, menyinggung kita dengan istilah abad ke-700 Masehi lebih muda mana gitu. Tua dan muda itu bukan patokan kebenaran. Sepakat dulu di sini, bukan tua dan muda bukan patokan kebenaran. Kalau misalnya masalah tua, Zoroaster itu lebih tua dari kekristenan, lebih tua dari Yahudi malah.
Zoroaster itu yang ada di Babilonia di sana. Di Irak sekarang, negeri 1001 malam. Lebih tua dari Yahudi bahkan. Mau lebih tua lagi, Weda jauh lebih tua lagi. Jadi bukan patokan kebenaran ilahiyah gitu loh. Masalah tua dan muda. Begitu. Jadi memang tidak akan pernah bertemu kalau menurut saya. Cuman yang bisa kita diskusikan hanya satu pokok aja kalau menurutku. Bukan apa namanya, ini cerita benar, menurut versi kami benar, nggak akan ketemu. Saya jamin nggak akan ketemu. Yang bisa diadu debatkan adalah kekonkretan ilahiyah dari firman atau kalam Allah itu sendiri. Mana yang betul-betul kalam Allah? Itu yang bisa diperdebatkan, diuji. Tapi kalau untuk titik temu, kami benar. Bang Andre. Bang. Iya Pak. Tadi, iya Pak. Iya, tadi Pak. menarik tadi. Ada yang saya garis bawahi. Dari satu masa ke masa di Tenggarai terjadi distorsi untuk membenarkan denominasi masing-masing kan, yang maka betul. Ya, artinya apakah itu juga berujung kepada upaya untuk mengkodifikasi beberapa ayat dalam Alkitab untuk membenarkan denom-denom tertentu sebagai pemenang, kira-kira? Itu salah satu, bukan satu-satunya. Jadi bahasa kita mentafsirkan satu ayat menjadi denominasi ini mentafsirkan ini, denominasi ini mentafsirkan ini. Itu salah satu. Yang lebih utama adalah awal mulanya itu memahami tentang who is Jesus Christ. Itu konsep pertama yang menyebabkan terpecahnya denominasi. Pertama kali. Itulah yang disebut ada konsili pertama itu konsili Efesus. Maka konsili Efesus itu membahas tentang bid'ah namanya monofisit. Mono itu satu, fisit itu dari kata fisit. Fisites bahasa Yunani itu artinya karya visi, fusi. Nah, itu bahasa Yunani itu, bahasa dari kata akar kata Yunani artinya penyatuan. Mono itu satu, fisit itu kesatuan. Jadi kesatuan yang satu. Karena Arius itu menganggap bahwa Yesus itu dua kodrat jadi satu kodrat dalam satu pribadi gitu loh. Dua kodrat campur jadi satu kodrat baru gitu loh. Kodrat apa? Manusia dan ilahi. Tapi diekskomunikasi juga gereja Assyria dari timur itu, gereja Tawahidu di Ethiopia sana, Habasyah. Dalam konsili satu itu sudah ada istilah Roh Kudus sebagai pribadi Tuhan juga. Roh Kudus nanti belum ini masih belum. Roh Kudus itu nanti di konsili yang namanya konsili Nicea. Artinya ada konsili upgrade ya? Nicea. Ada up to date ya? Upgrade. Setiap konsili kenapa? Setiap konsili melahirkan satu Tuhan ya? Ya, sebab ini yang bikin hancur itu awal mula kenapa Kristen itu bisa pecah ketika pada saat di Yerusalem 12 rasul masih enak, Pak, masih enak. Kenapa? Karena memang betul-betul orang yang berjumpa langsung dengan Jesus Christ atau bahasa kita Nabi Isa. Tapi kalau saya bilang Jesus Christ aja karena kan ini untuk umum. Kalau Nabi Isa nanti Yesus Kristus dan Nabi Isa berbeda, ceritanya berbeda dengan itu kan versi gitu. Kalau dalam bahasa umumnya, kalau bahasa imannya istilahnya bukan versi tetapi kebenaran. Kristen menganggap bahwa cerita ini benar, kami juga punya cerita yang memang kami yakini bahwa itu benar. Tapi kalau secara umum, secara global, bahasa awam, katakanlah versi lah begitu. Nah, kita lanjut. Mulainya error ini, mulainya berpecah ketika ajaran daripada Jesus Christ ini masuk ke dalam orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, orang-orang non-Yahudi. Mulai berpecah di sana karena orang-orang Yunani, orang-orang Romawi waktu itu apa? Gencarnya ilmu pengetahuannya, ilmu filsafat Yunani kuno, filsafat Yunani modern. Mereka sebelum menerima ajaran Jesus Christ ini sudah punya background. Bukan orang bodoh mereka, orang Romawi, orang Yunani ini. Udah punya background apa? Background filsafat. Cek.
Satu. Itu Assalamualaikum. sejarahnya. Waalaikumsalam. Oh, Waalaikumsalam. masuk sekarang suaranya, alhamdulillah. Bang Andre, ini menarik ini. Aku mau koreksi dikit tadi, bukan who is Jesus ya. What is Jesus? What? Apa itu Yesus gitu? What? Ya, itu lebih. Aku izin dong. Izin. Aku tuh mau ganti 9 komal, tapi harus dirungkat. Gimana dong? Sebentar Ya, lagi. rungkat aja dulu. Sebentar lagi. Ini Oh menarik. iya, Saya mau- sedikit mau lagi tanya. dari Ustadz. Yaudah 15 menit ya. 15 menit. Oke. Bro Andri, Oke, sebentar. Ini ada sekitar 340 penonton. Saya rasa tertarik sekali untuk mendengar titik balik ketika Bro Andri masih meyakini Kristen sebagai imannya, lalu memilih untuk hijrah, untuk login kepada Islam. Itu titik baliknya apa? Turn pointnya? Nah, titik baliknya begini. Banyak orang yang menghina keislaman setelah saya dari Islam, bahkan salah satunya orang yang menghina Islam. Tapi itu kita setuju ini kan bab pribadi nih. Nggak apa-apa. Bab pribadi. Sharing saja. Apa kita bab umum sejarah yang kemarin, bab umum sejarah yang tadi? Pribadi, Bab tentunya sejarah. kan setiap orang punya pengalaman pribadi untuk menentukan sikapnya. Saya rasa sudah saatnya saya login. Oke. Kenapa? Titik baliknya itu tahun 2010. Bahkan orang bilang, namanya Nasution. Nasution kan memang sudah terkenal dengan Muslim. Oh, siapa bilang pendeta pertama di Tanah Batak itu Johannes Nasution, orang Batak Mandailing malah. Ini orang teman-teman yang 342 orang ini mungkin baru tahu kalau pendeta pertama di Tanah Batak itu Johannes Nasution. Terus anaknya diteruskan Petrus Nasution. Baru Kristen masuk ke Tanah Batak, Raja Opung Babiat Situmorang dan lain sebagainya. Itu mengikuti nanti raja di Bius. Cuman saya memang dari keluarga bapak itu Muslim total. Keluarga dari ibu itu ibu saya Boru Manurung, orang Toba Tulen, yang notabene Kristen, termasuk istilahnya yang saya nggak mau sombong nanti ini takut salah paham, salah persepsi nanti teman-teman yang 356 orang ini. Karena takut berbeda paham menanggapi omongan dari saya. Cuman yang saya jelaskan bahwa keluarga dari bapak Islam Toto, keluarga dari ibu Islam Toto. Ibu saya Boru Manurung dari Sibisa, Motung. Nah, saya dilahirkan oleh keluarga dari pihak ibu, besar oleh pihak ibu. Sehingga saya dilahirkan secara Nasrani, secara Kristen. Nanti saya bilang Nasrani, Nasrani beda dengan Kristen. Oke lah, kita pakai istilah Kristen. Jadi, apa kita dimentalkan dengan beda-beda begitu? Oke, kita pakai istilah Kristen. Saya dibesarkan Kristen. Gereja saya dulu gereja Pantekosta di Indonesia, GPDI. Nama GPDI-nya GPDI Beth Eden di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ibu gembalanya waktu itu Ibu Hana. Nah, kenapa saya bisa memilih Islam? Awal-awalnya pertama kali bukan secara logis, tapi secara spiritual, secara keserkan, kenyamanan begitu. Seperti kayak misalkan orang puasa, kayaknya puasa itu menjadi enak gitu, habis puasa terus buka puasa, terus setelah itu lebaran, silaturahmi, yang mana ada kenyamanan tersendiri di diri saya. Terus ikut-ikut takbiran dan lain sebagainya. Itu secara spiritual. Yang kedua, secara logis berpikir saya. Logis berpikir saya, masalah konsep yang paling inti adalah secara awam waktu itu, dan memang saya setelah masuk Islam semakin yakin, mengatakan bahwa pada saat Yesus disalib, dia mengatakan bahwa Eli Eli lama sabaktani, ya Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Yesus kan Allah. Bahasa mereka kan saya juga semakin yakin dari video Romo Daniel Biantoro mengatakan bahwa Tuhan dan Allah itu berbeda, bahasa mereka. Bukan proper name, Allah bukan proper name, tapi gelar. Proper name-nya YHWH, Yahweh. Oke, semakin yakin bagi saya. Yakinnya bagaimana? Yakinnya adalah di sini. Bukankah Yesus sudah ada kodrat kealahannya sejak sebelum ia dikandungan, bahkan pada saat ia di rahim Bunda Maria atau Ibu Maryam, bukankah sudah ada kodrat kealahannya?
Berarti ada kalanya kodrat kealahannya itu lepas dari tubuh Yesus. Kapan itu terjadi? Ya ketika ia disalibkan, dia mengatakan bahwa Eli Eli lama sabachthani. Loh, itu kan kodrat kemanusiaan yang berkata. Loh, pertanyaan saya selanjutnya, berarti kodrat kemanusiaan dan kodrat keilahiannya tidak bersatu. Katanya tadi di Konsili Chalcedon bersatu. Tidak, tapi tidak tercerai-berai. Bersatu tapi tidak tercampur baur. Gimana? Nah itu. Tapi awalnya itu pertanyaan saya Eli Eli lama sabachthani itu. Dan itu pun belum terjawab oleh saudara-saudara Kristen. Tapi sudah terjawab ketika saya masuk Islam ini. Makin yakin saya. Gitu. Wow. Begitu Pak sejarah. Memang singkatnya. apa maksud aku pertanyaannya gini ya. Maksudnya Kristen tuh kan bukan dari itu mereka harusnya kalau sebagai Kristen yang sejati itu nggak peduli gitu dengan Eli lama sabachthani, tapi lebih peduli kepada wajah Yesus yang Kiamat tampan dan dinaikin nggak rupawan. ini? Guys, Gitu. si kiamat dinaikin nggak? Nggak jadi Kalau yang mau dialektika. Ini ada teman kita Kristen 3 orang di bawah. Dinaikin aja biar gua turun. Enggak, ini kan ada 3 orang teman Kristen di bawah. Aku mau bikin 9 komal dulu, makanya aku kurungkat dulu. Aku pasang yang 9 komal. Ya udah, rungkat. Itu Oke, kayaknya yang mau Kiamat sholat masih Isya, silakan emosi sholat Isya sama dulu. data kemarin. Oke. Ya, silahkan teman-teman yang mau sholat Isya dulu. Aku juga mau sholat Isya. Oke. Yuk, aku rungkat